Selamat datang di Pura-Pura Audiobook. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review atau mengulas sebagian isi buku menjadi audio dari berbagai penerbit buku di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko kesayangan Anda, baik online maupun offline, dan lebih lagi langsung kepada penulisnya. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Pura-Pura Audiobook membantu Anda membaca buku dengan audio. Di perjalanan pulang dari toko buku, di dalam mobil itulah Ray berujar, "Beruntung banget hidup saya. Aku yang masih suka menggugat kebaikan Tuhan padahal bernasib lebih beruntung darinya langsung bertanya, 'Apa maksudmu?' Yang meski saya pelacur, Tuhan masih kasih saya seorang sahabat seperti kamu. Saya bahkan dikasih kesempatan melahirkan, menjadi ibu yang anaknya sampai sekarang sehat walafiat. Apa coba kebahagiaan utama seorang ibu selain bisa merasakan benar-benar jadi ibu, dikasih kepercayaan melahirkan? Itu artinya, lanjutnya, seperti kamu pernah bilang, ada kesempatan buat saya didoakan oleh anak kandung saya. Dan itu, kata kamu lagi, amal jariah yang tidak ada putus-putusnya buat saya. Meski nanti saya sudah mati, betul kan?" Aku mengangguk pelan. Aku yang terlahir cengeng tak kuasa menahan setetes air mata yang tumpah seketika. Ia hapus air mataku dengan jari-jarinya. Lama kemudian kami terdiam. Mendekati rumah Mami, Rere memecah kesunyian. "Kamu mau jagai Melur sampai kapanpun? Ajarkan dia berdoa untuk saya?" Aku mengangguk. Ia mengalungkan tangannya ke pundakku. "Tidak apa-apa, Melur memanggilku tante. Biar dia hanya tahu kalau Bu Marlina dan Pak Sutadi orang tuanya. Tapi kan Tuhan tahu kalau Melur lahir dari rahimku. Itu sudah cukup, sudah sangat cukup." Ah, Re, sampai sekarang aku masih selalu menangis bila mengingat kejadian itu. Selaksa risalah luka yang kunikmati diam-diam dalam senyap. Aku sungguh marah membaca kabar kematian Re yang dimuat di sebuah harian ibu kota. Hanya beberapa minggu sebelum ujian skripsiku. Dugaan kuatku, Mami Lani menyuruh orang-orangnya membunuh Re. Meski utang Re sudah lunas, ia belum rela Re berhenti menjadi mesin uang untuknya. Begitu Re pamit dan menyatakan keinginannya untuk pulang ke kampung halamannya. Seperti biasanya, Mami Lani curiga, sekaligus takut pada anak buahnya yang dicurigainya punya potensi untuk membangun bisnis yang sama. Apa yang kurang dari Re? Dengan pengalaman kerja bersamanya selama 5 tahun dan berstatus primadona, tentu tidak sulit baginya untuk membangun jaringan bisnis prostitusi baru. Paling tidak, Re masih sangat bisa menjual dirinya sendiri yang belum lagi genap berusia 22 tahun. Dan itu artinya bisa menjadi saingan Mami Lani. Meski saat pamit Re sudah meyakinkan betul-betul ingin berhenti dari profesi kelam ini, ingin keluar dari dunia hitam dan buka usaha kecil-kecilan di kampungnya, salon kecantikan dan jualan baju. Mami Lani bukan manusia yang gampang percaya pada siapapun. Di kepalanya ada jutaan alasan untuk mencurigai setiap orang. Bahkan bisa jadi ia juga mencurigai dirinya sendiri akan mengkhianatinya. Yang membuatku semakin marah pada diri sendiri karena aku tak bisa berbuat apa-apa.
cuma bisa diam membeku melihat kepolisian tidak pernah melakukan investigasi penyebab kematian Ray. Meski jelas-jelas kabarnya ada di koran dan ada indikasi pembunuhan. Ini jauh lebih mengenaskan dibandingkan kasus Jack the Ripper yang tetap diinvestigasi oleh kepolisian London. Meski hasilnya sama saja. Ketika aku ingin menggugat hal ini dengan menulisnya di media tempatku bekerja, atasanku bertanya, "Apakah kamu mewakili keinginan tahuan masyarakat membaca media kita atau semata untuk menyuarakan kemarahan pribadimu?" Bodohnya aku, karena aku tak bisa menjelaskannya dengan baik. Emosi terlalu menyulut dan menguasai akal sehatku. Aku tak mampu berargumen, bahkan sebatas, bukankah media massa juga berfungsi untuk membuka mata pembaca atas terjadinya sebuah ketidakadilan? Bukankah ini perwujudan dari visi mencerahkan yang selama ini didengung-dengungkan perusahaan kita? Atau paling tidak mewujudkan fungsi kontrol sosial sebuah media? Skandal Watergate tidak akan terungkap kalau media tidak membongkarnya. Tapi sekali lagi, kemarahan yang sudah meraja diriku kerap mematikan akal dan nuraniku sendiri. Alasan-alasan sederhana sekalipun tidak pernah terucap sama sekali. Aku malah cenderung seperti kerbau yang dicucuk hidungnya oleh pemimpin redaksiku. In criminalibus probationis as los terroris. Dalam kasus-kasus kriminal, bukti-bukti harus lebih terang daripada cahaya. Bahkan, kujadikan alasan untuk tunduk dan tidak melawan pertanyaan dan pernyataan pemimpin redaksiku itu. Padahal, dengan memberitakannya, maka harapan muncul secercah cahaya untuk terwujud. Aku betul-betul lupa untuk meyakinkan atasanku yang jenis kelaminnya sama dengan Ray, yang menjadi korban dalam kasus kejahatan ini, bahwa salah satu tugas media dan juga tugas semua manusia adalah mengubah gelap menjadi terang, membuat pembaca jadi tahu secara terang benderang sesuatu yang sebelumnya tidak mereka tahu atau tidak mereka pedulikan. Kemarahan membuatku lupa sama sekali dengan panggilan suci profesi seorang jurnalis, mengungkap kebenaran. Sesuatu yang sebenarnya tidak asing bagiku kerap diucap dosenku di jurusan kriminologi yang mengajar kedokteran forensik. Bedah mayat. Panggilan suci untuk mengungkapkan kebenaran sebab-sebab kematian seseorang. Kita harus menyuarakan apa yang dialami sang mayat. Justru karena ia tak lagi bisa bersuara, kalau kita mau keadilan ditegakkan, sekalipun mayat itu anonim dan tidak kita ketahui sama sekali identitasnya. Sekelebat hatiku menggugat diriku sendiri yang teramat bodoh ini. Setelah 25 tahun lebih berlalu, haruskah aku bayar kesalahanku ini? Meski bukti-bukti yang harus lebih terang dari cahaya itu harus mengungkap entah kemana. Tapi gugatan itu masih berusaha ku bantah dan ku mentahkan sendiri. Bukankah Ray tak menuntut dendam nyawa dibalas nyawa? Buktinya ada pada secarik kertas, selembar surat yang disimpan teman sekamarnya, yang disembunyikannya dari Mami Lani dan para tukang pukulnya, yang langsung memberikan kamar sesaat setelah Lani dikabarkan tewas. Surat itu kemudian diam-diam disampaikan kepadaku. Bukankah ini voice of the voice, rekaman suara hati dari seorang korban kejahatan yang tidak lagi bisa bersuara, suara hati Ray? Bulu kuduku tiba-tiba merinding. Andaikan saat itu surat yang ditulis Ray jatuh ke tangan Mami Lani atau tukang pukulnya, akan terbongkarlah penyamaranku. Akan ketahuan kalau aku sedang menyusun skripsi dan bisnis kotor Mami Lani menjadi objek penelitianku.
Bisa dibayangkan kan, aku pun akan mati tersalib di tiang listrik tepi jalan Jakarta sebagaimana yang dialami Re.